menikmati kuasa Allah. Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, baik di rumah, di gereja, terlebih di dalam hati kita. Kita yakini bahwa Roh Allah yang hidup di dalam hidup kita, yang mampu memulihkan hidup kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, khususnya kita yang masih mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Mari kita akan sama-sama menyatukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Pentakosta di rumah kami masing-masing. Memang ini bukan suatu kebiasaan, karena biasanya kami merayakan hari raya Pentakosta di rumah Tuhan, di gereja bersama-sama. Namun
hari ini kalau kami masih boleh merayakan hari Pentakosta di rumah kami masing-masing, kami percaya itu tidak mengurangi maknanya sama sekali. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami di setiap rumah tangga di mana kami berada dan mengikuti ibadah online ini. Biar kiranya Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin ibadah kami. Roh Kudus, Engkau hadir di rumah tangga kami masing-masing, dan Engkau akan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merayakan hari Pentakosta dengan cara yang berbeda. Karena hari ini kita merayakannya bersama-sama di rumah kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati serta mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Pentakosta hari ini, kita mengingat dalam 50 hari kita sudah mengalami ada 3 peristiwa penting yang kita perlu sama-sama mengetahuinya. Peristiwa yang pertama, itu tepat 50 hari yang lalu, kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah, di mana orang-orang perjanjian baru merayakannya sebagai hari kemenangan. Bagaimana Yesus yang telah mati dikuburkan dan kemudian bangkit kembali. Yesus hidup. Dan yang kedua, saudara sekalian, kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara bisa bayangkan, setelah Yesus bangkit dan hidup selama 40 hari, dia berkeliling menyatakan bahwa dia hidup kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri, dia membuktikan bahwa dia hidup. Dia memberikan penghiburan, dia memberikan kekuatan kepada murid-murid sekalian. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kita bersama-sama tepat pada hari yang ke-50 hari ini, kita merayakan Pentakosta. Dan saya percaya gereja-gereja Pentakosta selama 10 hari ini kita merayakan doa 10 hari. Gereja saya juga mengadakan doa 10 hari sekalipun lewat online. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah online, merayakan doa 10 hari, menantikan kedatangan Roh Kudus, menantikan baptisan dan urapan Roh Kudus. Sekalipun kami tahu bahwa urapan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, kita sekarang sedang memperingati bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Dia terus melawat, dia terus menjamah kita bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, hari Pentakosta, kita tahu bahwa hari Pentakosta adalah hari ke-50 dalam bahasa Yunani, atau juga berarti hari raya 7 minggu bagi orang-orang perjanjian lama. Mereka mengatakan bahwa itu adalah hari raya pengucapan syukur karena orang Israel mulai menyabit dan memanen gandum. Jadi mereka merayakan hari Pentakosta itu dengan penuh sukacita. Dan bagi kita orang-orang perjanjian baru, hari raya Pentakosta juga kita rayakan sebagai hari turunnya pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ada pengurapan Allah di tengah-tengah kita. Saudara, dari hari raya Pentakosta ini kita bisa belajar dalam 4 hal yang menarik yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, saudara, selama Yesus ada di dalam dunia, kita
kita boleh melihat bagaimana dia ada di dalam dunia. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hal yang pertama yang kita belajar dari peristiwa Pentakosta ini, saudara sekalian, kita bisa melihat selama Yesus ada di tengah-tengah dunia, dia berkata kepada semua orang, datang kepada, hei kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Istimewa saudara dan saya yang mungkin hari-hari ini masih dalam situasi yang bosan di rumah, dalam situasi yang tidak tahu hari esok bagaimana. Ada begitu banyak orang yang mengalami keletihan, kelesuan, baik di dalam dunia usaha, di dalam dunia studi, di dalam dunia pelayanan. Orang sedang mengalami letih dan lesu. Tuhan berkata, mari kepada aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi juga Yesus mengajar kepada kita, ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini, dia bukan hanya mengatakan mari, tetapi dia juga memberikan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mari saudara sekalian, kita bukan hanya sekedar mau melepaskan letih lesu kita kepada Tuhan, tapi kita juga mau belajar kepada Yesus. Dia yang lemah lembut, dia yang rendah hati dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya menghadapi salib sekalipun, dia tetap sabar, dia tetap rendah hati. Saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, beranikah kita belajar dari Yesus untuk memikul, belajar taat kepada pemerintah, belajar taat kepada apa yang diajarkan kepada kita. Anak-anak sekolah tidak bisa sekolah, kita yang bekerja tidak bisa bebas bekerja. Bahkan ada beberapa teman-teman kita juga yang sama sekali tidak bisa mengerjakan pekerjaannya. Tapi beranikah kita tetap rendah hati, tetap berharap kepada Tuhan. Itu Yesus ajarkan. Apa yang saudara alami dan saya alami, Yesus pernah alami. Dan dia berkata, belajar kepadaku untuk tetap sabar, untuk tetap bisa rendah hati, dan Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Yang kedua, pada saat Yesus mati dan bangkit kembali, kita bisa belajar. Apa yang kita bisa belajar di sana, saudara? Dia melakukan penebusan dan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak mati, maka tidak pernah ada pengampunan dosa. Kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, maka tidak pernah ada penebusan terhadap dosa-dosa kita. Kita belajar bagaimana Yesus menebus dosa kita, membebaskan kita dari hukuman maut. Yang kedua, saudara, Yesus memberikan kemenangan atas maut. Tidak ada satu manusia pun yang berani menghadapi maut, yang kuat menghadapi maut. Hanya Yesus yang mampu, dan dia membuktikan. Dia bangkit dari maut. Maut sudah dikalahkan. Dan Yesus berkata, hai maut, di mana kesenanganmu? Saudara, kita bersyukur bahwa Yesus sudah melakukan itu. Yesus sudah melakukan segala-galanya untuk kita. Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kita sudah merayakan kematian dan kebangkitannya sekaligus. Dan yang ketiga, sekalian, dia juga bangkit. Dia hidup. Dan dia memberikan pengharapan buat kita. Kita boleh belajar bagaimana Yesus begitu luar biasa, saudara. Memberikan kemenangan kepada kita. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Dengan kebangkitannya, Yesus menyatakan kepada kita bahwa dia
betul-betul sudah menang, bahwa dia betul-betul hidup, dan dia memberikan pengharapan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, pada saat Yesus naik ke surga, dia tidak terus tinggal di dunia ini. Hanya 40 hari dia menampakkan diri. Tapi pada hari kenaikannya, yang kita rayakan 10 hari yang lalu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa yang kita belajar di sana, saudara? Dan kita belajar, Yesus membuktikan bahwa dia memang berasal dari surga, dan dia memang harus kembali lagi ke surga. Itu sebabnya dia naik, disaksikan oleh murid-murid. Dia naik ke surga. Dia menjanjikan menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Dia menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Dia datang dari Bapa dan dia kembali lagi kepada Bapa. Luar biasa. Pentakosta ini kita rayakan puncaknya hari ini. Bagaimana Yesus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara tuntas. Biar lewat ini kita belajar, saudara sekalian, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu di tengah studi, baik itu di tengah pekerjaan, baik itu di tengah usaha, baik itu di tengah pelayanan, sudahkah kita menuntaskan seperti Yesus lakukan? Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, saudara sekalian, setiap anak-anak yang dikasihinya, setiap orang yang percaya kepada dia, supaya kita pun tetap menuntaskan apa yang harus kita kerjakan. Kita belajar punya pengharapan. Ada satu tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat kita. Ada rumah yang disediakan buat kita. Dan yang ketiga, saudara, Yesus berjanji akan datang kembali. Untuk apa? Dia datang kembali untuk menjemput kita bersama-sama di awan-awan. Dan janji inilah yang akan digenapi. Semua nubuat tentang Kristus sudah digenapi. Tinggal satu ini. Dia berjanji akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke surga. Dengan cara yang sama dia akan datang kembali di tengah-tengah kita semua. Kalau saudara baca nanti di dalam kitab Kisah Para Rasul yang ke-1 ayat ke-11 berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus kembali ke surga, menyediakan tempat buat kita, tetapi dia juga akan kembali lagi. Dan ini yang kita nanti-nantikan, ini yang kita tunggu bersama-sama. Namun saudara sekalian, kita bersyukur waktu Yesus pergi kembali ke surga, naik berjumpa kembali dengan Bapa di surga, dia berjanji tidak meninggalkan kita seorang diri. Tapi Yesus berjanji, tinggallah kamu di Yerusalem, tunggu, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa yang dari surga. Kamu akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus itu. Dan itu janji Tuhan. Dan hari ini kita merayakan bagaimana Pentakosta dinyatakan. Janji Tuhan ketika dia naik ke surga digenapi pada hari Pentakosta. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudara, yang keempat yang kita belajar dalam Pentakosta ini, Yesus memperlengkapi setiap orang yang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Seperti yang kita baca di ayat-ayat yang pertama kali, Kisah pasal kedua ayat 1 sampai ke 4. Ketika murid-murid bertekun bersehati bersama-sama, tinggal di Yerusalem, menantikan janji yang sudah dijanjikan oleh Kristus ketika dia naik ke surga. Dia bilang, kamu tinggal di Yerusalem, dan aku akan memperlengkapi kamu dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus itu kepada kita. Ada satu pengurapan, dia memperlengkapi kita, dia menyertai kita.
Saudara, Dia memperlengkapi kita dengan kuasanya. Ini satu janji yang luar biasa. Yang kedua, saudara, dikatakan Yesus bukan hanya menyertai kita, tapi Dia juga tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, Dia terbatas karena Dia dibatasi oleh tubuh seorang manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dia dibatasi oleh ruang, Dia dibatasi oleh waktu. Tetapi ketika Dia naik ke surga dan Dia mengutus Roh Kudus-Nya ke tengah-tengah kita, Roh Kudus ini tidak lagi dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi lagi oleh waktu, tetapi Dia ada di dalam kita. Dia menyertai setiap orang percaya dimanapun kita berada. Dia ada di sana. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Jadi penting sekali Yesus naik ke surga, dan penting sekali Roh Kudus yang dicurahkannya, dilimpahkannya kepada kita untuk mengurapi kita, untuk menyertai kita, untuk menolong kepada kita. Dan Dia berjanji bahwa Roh Kudus akan menjadi penghibur buat kita, tapi juga Roh Kudus akan mengajar kepada kita. Apa yang pernah Yesus ajarkan kepada kita, itu akan diingatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara kalian, dalam hari Pentakosta ini, sekalipun kita merayakannya di rumah bersama-sama, kita tetap bisa memiliki, menikmati bagaimana kuasanya, hadiratnya tetap hadir dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari Pentakosta ini adalah hari yang luar biasa. Bagaimana Kristus ada, hidup di dalam kita. Kristus menyertai apapun yang kita lakukan. Dia menolong, Dia tahu, Dia mengerti. Bahkan ketika kita bergumul di dalam doa, ketika kita tidak mengerti harus berdoa dengan kata-kata, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan mengajar kita untuk berdoa kepada Allah dengan kata-kata yang tidak terkatakan oleh kita, dengan kata-kata yang tidak bisa kita mengerti. Tapi Dia terus berdoa buat kita. Dia terus ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah bersuka cita di dalam Dia. Tetaplah punya pengharapan di dalam Kristus. Ketika kita merayakan hari Pentakosta, percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, bahwa Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Dan hari ini Tuhan juga ada di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu. Dia menyertai engkau. Dia tahu apa yang kau hadapi. Yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir dari hari Pentakosta ini, Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap orang percaya untuk pergi menjadikan semua orang murid Kristus. Saudara, yang ketiga ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan bukan hanya sekedar menyertai, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Hari Raya Pentakosta juga mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus yang dicurahkan di tengah-tengah kita itu bukan hanya untuk memberikan kepada kita kekuatan saja, tetapi ada tugas, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Setiap orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus, setiap orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, Tuhan berikan tugas terkhusus akan pergi memberitakan Injil, pergi menjadikan sekalian orang menjadi murid Kristus. Saudara, ada tugas, ada tanggung jawab. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, kalau dulu Yesus yang datang sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia ini, tapi sekarang saudara sekalian, Yesus memberi tugas kepada saudara dan saya untuk memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Saudara dan saya tidak lagi dibatasi. Kemanapun saudara pergi, Yesus akan menyertai engkau. Dimanapun engkau berada, Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Apapun yang kau beritakan tentang Yesus, Roh Kudus akan memberi kuasa kepadamu. Roh Kudus akan memperlengkapi engkau. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Jadi Roh Kudus bukan dipakai untuk gagah-gagahan. Karunia-karunia Roh itu bukan untuk membanggakan diri. Karunia-karunia Roh itu bukan untuk menonjolkan diri, tetapi karunia-karunia Roh diberikan kepada kita supaya kita menjadikan sekalian bangsa menjadi murid Kristus, supaya mereka melihat ada Kristus yang hidup di dalam kita.
Itulah Pentakosta yang kita rayakan bersama-sama. Kita memang mendapatkan janji Tuhan akan memberi kuasa kepada kita. Tapi kuasa itu akan mulai bekerja ketika kita pergi memberitakan Injil. Ketika kita pergi menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, berita tentang Pentakosta sudah kita dengar bersama-sama, sudah kita alami, sudah kita nikmati bersama-sama. Mari kita akan praktekkan agar kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita itu kita gunakan untuk menjadikan sekalian bangsa murid Kristus. Selamat merayakan hari Pentakosta. Selamat menikmati karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tapi biarlah karunia-karunia itu bukan hanya kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi karunia itu adalah untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Dicurahkannya Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah murid-murid-Mu, di tengah para rasul pada waktu itu. Tetapi juga Tuhan, Roh yang sama itu juga sudah dicurahkan di tengah-tengah kami. Ketika kami percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus memeteraikan hidup kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menyelamatkan kami. Roh Kudus memuduskan kami. Bahkan Roh Kudus menolong kami, memberi kuasa itu supaya kami boleh jadi saksi Tuhan yang hidup. Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, hamba berdoa, Engkau akan menguatkan setiap jemaat-Mu yang hadir di rumah masing-masing, yang ikut ibadah online ini, dimanapun engkau berada. Kalau engkau sungguh rindu supaya kuasa Roh Kudus turun di atasmu, supaya kuasa Roh Kudus menguasai engkau, bahkan mengurapi engkau, silakan kau boleh mengangkat tanganmu masing-masing di rumah dan berdoa kepada Tuhan masing-masing. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu itu. Aku sudah percaya Yesus, aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku rindu Tuhan, supaya pengurapan-Mu, supaya baptisan Roh itu menguasai hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil, menjadi orang-orang yang berani memikul salib yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang cengeng, tapi kami menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan dan orang-orang yang menguatkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar kiranya Roh Kudus Engkau melawat, Engkau menjaga setiap pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Engkau tahu setiap tangan-tangan yang terangkat. Biarlah kiranya Tuhan menjamah mereka, mengurapi mereka, menolong mereka dalam situasi apapun yang sedang mereka hadapi. Tuhan beri kepada mereka kekuatan, beri kepada mereka kemenangan. Karena Pentakosta menjanjikan kepada kami kemenangan yang datang dari kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati.